Saya sudah bolak-balik ya. Saya sudah bolak-balik dari Malaysia dengan Indonesia. Ya, jadi saya bisa dianggap duta yang tidak resmi buat Malaysia, buat Indonesia juga ya, saudara ya. Jadi saya datang ke sini mengajar firman Tuhan dan saya kembali ke Malaysia, saya ajar bahasa Indonesia. Gitu ya, saudara. Ayo kita buka dalam firman Tuhan, saudara. Injil Lukas pasal 2. Saudara sudah siap untuk mendengar firman Tuhan? Amin. Mari kita berdoa. Injil Lukas pasal 2, saudara, bukakan kepada ayat 46. Sementara itu, saudara, mari kita membukakan hati kita, meminta Roh Kudus yang berbicara. Roh Kudus yang membimbing kita masuk dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami berdoa dalam nama putramu Yesus Kristus, supaya pada siang hari ini Roh Kudus-Mu berbicara kepada kami, supaya lewat firman ini akan kedengaran suara-Mu. Dan kami berjanji sebagai anak-anak-Mu, sebagai hamba-hamba-Mu, bukan sekadar hanya akan mendengar firman-Mu, tetapi kami juga akan menjadi pelaku firman-Mu yang akurat, Tuhan. Karena kami percaya dan kami tahu dari firman-Mu sendiri yang menginstruksikan kepada kami bahwa terobosan terjadi apabila kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami sudah siap dalam nama Yesus. Mari saudara kita katakan amin, saudara. Di dalam Injil Lukas, kita akan bacakan, saudara, daripada Injil Lukas pasal 2 dari ayat 46, saudara, sehingga ayat 52. Saya minta supaya nanti jemaat yang mulai dulu ya, sama-sama membacakan ayat 46. Boleh? Can you do that? Oke. Mari saudara, Anda mulai. Injil Lukas pasal 2 ayat 46. Ayat 47, dan semua orang yang mendengar Yesus sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawaban yang diberikannya. Ayat 48. Ayat 49, jawab Yesus kepada orang tuanya, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Ayat 51, lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan orang tuanya, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Terakhir ayat 52. Nah, ada satu lagi bagian firman Tuhan yang saya ingin bacakan di dalam Injil Matius, saudara. Mari cepat-cepat kita menemukan Injil Matius pasal 3 dan kita mulai daripada ayat 15, saudara. Saya membacakan ayat 15. Injil Matius pasal 3 ayat 15. Bagian lain firman Tuhan. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Ayat 16, saudara. Dan terakhir, saudara, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yang mau terus berdiri silakan berdiri, tapi kalau yang mau duduk juga nggak apa-apa. Ya, nggak salah, saudara ya. Saudara, kita membacakan dua bagian firman Tuhan. Bagian pertama, saudara, Injil Lukas pasal 2. Dan bagian yang kedua yang kita bacakan adalah Injil Matius pasal 3. Tentunya saudara sudah tahu konteksnya. Injil Lukas pasal 2 itu berbicara tentang Yesus pada waktu umurnya 12 tahun.
Dan kemudiannya saya fast forward ke Injil Matius pasal 3, di situ Yesus sudah berumur 30 tahun. Nah, di antara Injil Lukas pasal 2 dan Injil Matius pasal 3 sudah lewat kurun waktu 18 tahun, saudara. Dan saudara tahu bahwa waktu Yesus lewat umurnya 30 tahun, baru dia memulai pelayanannya. Dan pada waktu umurnya masuk 33 tahun, dia mati di kayu salib. Jadi saudara, kita bisa menghitung bahwa 90% kehidupan Yesus itu hidup dalam keluarganya saja, saudara. Di bawah asuhan orang tuanya, hidup sebagai anak tukang kayu, kemudian sebagai tukang kayu. 90% dari waktunya kita bisa bilang dia tidak hidup dalam pelayanan umum, saudara. Cuma 10% terakhir hidupnya, sisa hidupnya itu baru ada pelayanan di umum itu, saudara. Ya. Nah, saudara, apabila Yesus berusia 30 tahun dan bertemu dengan Yohanes Pembaptis, Yohanes ingin dibaptis oleh Yesus. Tapi karena Yesus mengenal ada aturan ilahi, Yohanes dikirim oleh Tuhan untuk menjadi pembaptis, dan Yesus bagiannya itu berbeda. Lalu dia meminta supaya Yohanes yang membaptis dia. Walaupun Yesus, kan Yohanes sudah tahu bahwa Yesus adalah anak Allah. Pada waktu itu, saudara, Yesus belum memulai pelayanannya, saudara. Ya, dengar ini baik-baik, saudara. Pada waktu Injil Matius pasal 3 ayat 15, 16, 17 berlaku, saudara, Tuhan Yesus belum pun melakukan satu mukjizat. Belum pun punya satu murid, saudara. Belum pun khotbah satu kali, saudara. Jadi dari pandangan kita, saudara, pelayanannya nol. Yes? Jadi saudara, saya anggap Injil Matius 3 ayat 17 ini sangat luar biasa. Dan berbicara sesuatu kebenaran yang penting harus kita tangkap, saudara. Karena pada waktu Yesus belum melakukan apapun pelayanan umum itu, ada suara yang keluar dari sorga, dan suara itu berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Walaupun pelayanannya nol, saudara, dia belum melakukan apapun yang bisa dianggap luar biasa, yang spektakuler, yang supra alami. Tapi dari pandangan sorga, inilah anak yang berkenan kepada Bapa. Ini berbicara sesuatu yang penting buat kita, karena terlalu banyak dari kita berpikir bahwa kita harus berkarya, kita harus melakukan sesuatu yang spektakuler, kita harus melakukan satu pelayanan yang bisa jelas di mata orang untuk menjadikan Allah itu berkenan kepada kita, saudara. Bahwa coba lihat di dalam kehidupan Yesus, hanya sebagai anak yang tinggal dalam asuhan orang tua, sebagai anak tukang kayu dan kemudiannya menjadi tukang kayu di Nazaret itu, kehidupannya sangat sederhana. Tapi dalam kesederhanaan itu, Allah menemukan kehidupan yang sangat berkenan kepadanya. Saudara dan saya tidak perlu melakukan satu pelayanan yang spektakuler. Ini berbalik daripada apa yang kita selalu dikasih tahu, saudara. Kita tidak perlu melakukan pelayanan spektakuler untuk berkenan kepada Allah. Bahkan saya sebagai hamba Tuhan merasa ditegur
merasa ada koreksi di sini, saudara. Apakah saya dalam pelayanan, mungkin pelayanan saya tidak mencapai target, sehingga saya tidak belajar hidup dalam cara yang berkenan kepada Allah. Jangan berpikir bahwa pelayanan itulah hanya satu-satunya cara untuk kita menyenangi hati Tuhan, saudara. Apabila Allah berbicara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tuhan Yesus belum melakukan apa-apa pelayanan. Kualitas hidupnya sebagai seorang anak, sebagai seorang tukang kayu, itulah yang dinilai oleh Allah. Sehingga suara dari surga, inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Ini satu kebenaran yang sangat luar biasa. Amin, saudara. Anda menangkap, saudara? Are you getting something this morning? Nah, saudara, ada satu hipotesis yang dibilang sebagai hipotesis aturan 10.000 jam. Anda pernah dengar, saudara? Aturan 10.000 jam. The 10,000 hour rule. Ya. Jadi ada seorang dosen Swedia yang pernah melakukan riset di Universitas Florida. Dan dia membuat satu hipotesis, satu rumus, kesimpulan, bahwa untuk menguasai satu bidang, atau untuk menjadi ahli, pakar, spesialis dalam satu hal, itu membutuhkan 10.000 jam praktek. Ya, Bapak Ibu, saya udah datang ke Indonesia ini sudah 22 tahun ya. Jadi bolak-balik saya hitung-hitung udah hampir 10.000 jam. Setelah 10.000 jam selesai, sudah saya lakukan berbicara terus dalam bahasa Indonesia, barulah bahasa Indonesia saya bisa jadi seperti ini, saudara. Ya, jadi bukannya saya lahir dari awal lagi udah bertalenta bisa berbahasa Indonesia begini, saudara. Waktu saya datang dulu ke Indonesia, saudara, pertama kali tahun 93, 92 begitu ya. Orang dengar saya, saudara, saya kasihan sama mereka. Karena mereka harus punya karunia untuk menafsir bahasa roh. Tapi saya tidak ingin untuk pakai translator. Karena saya ingin sekali untuk menguasai bahasa itu. Jadi saya paksakan mereka mendengar saya. Saya salut sama orang-orang ini. Mereka lah korban awal saya, saudara. Dan setelah ada, saudara, orang Indonesia ini, saudara, mereka terlalu baik dan mulia hati mereka. Walaupun bahasa Indonesia saya itu sangat jelek sekali. Mereka ngomong sama saya, Pak, itu udah bagus, Pak, udah bagus. Jadi saya termakan dengan kata-kata itu, saya percaya sama mereka. Lalu saya pikir sudah bagus. Kemudian saya datang lagi, saudara. Mungkin tahun berikutnya saya datang lagi. Saya khotbah lagi pakai bahasa Indonesia. Masih nggak bagus sebenarnya. Tapi kan mereka udah bilang bagus. Saya udah percaya. Saya udah terlalu tinggi PD saya, percaya diri, saudara. Kemudian mereka bilang, Pak, ini benar-benar bagus. Hah? Bukankah tahun lalu kamu bilang bagus? Enggak, ini Pak yang benar-benar bagus. Dulu kacau. Oh. Tapi saya lihatnya cara positif, nggak apa-apa. Asal mereka mau jadi korban saya terusin aja, tambah bagus lagi. Berikutnya saya datang lagi, mereka bilang, Pak, ini yang benar-benar bagus. Udahlah, saya nggak percaya lagi sama kalian. Sekarang ini udah gimana ya? Menurut Anda udah gimana? Oh, bagus dong. Karena udah selesai 10.000 jam. Nah, saudara tahu nggak? Tahun baru Tuhan tidak baru. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Ya kan? Setiap tahun baru, Tuhan tetap sama. Kebenaran firman Tuhan tetap sama. Pekerjaan Tuhan Yesus sudah selesai, sudah sempurna, tidak perlu diulang lagi, saudara. Itu sudah mantap, saudara. Udah utuh, saudara, keselamatan kita. Amin. Tapi buat saya, pergantian tahun cuma satu peringatan buat saya. Buat tahun ini, di depanmu ada 8.760 jam. Saya punya kalkulator, saya udah hitung, saudara. Percaya, saudara ya. Nah, sekarang udah masuk tanggal 12 Januari, lalu tinggal lagi tahun ini 8.500 jam. Kira-kira begitulah, saudara. Jadi, saudara ya,
Kalau saudara percaya dengan aturan 10.000 jam itu, tahun ini tidak ada cukup waktunya untuk mencapai angka 10.000 jam. Itu pun kalau saudara 24 jam setiap hari tidak melakukan yang lain, hanya fokus kepada bidang yang saudara mau kuasai itu pun tidak akan sampai ke angka 10.000 jam. Butuh lebih dari 1 tahun. Tapi itu pun tidak praktikal saudara, karena saudara mesti meninggalkan yang lain. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi katakan kalau saya mau menjadi pendoa yang kelas dunia. Kalau tahun ini, kalaupun bisa, padahal tidak bisa. Kalaupun bisa, saya meninggalkan yang lain. Saya cuma berdoa saja saudara. Sehingga anak-anak saya udah tidak kenal siapa saya lagi. Mereka panggil saya Om. Istri saya juga sudah meninggalkan saya. Karena saya tidak pedulikan dia, tidak perhatikan dia. Itu pun tidak cukup untuk mencapai angka 10.000 jam. Dan ini tidak praktikal saudara. Oke, katakan saya lebih sederhana lagi lah. Nggak apa-apa, saya cuma 1 minggu berdoa berapa jam? 2 jam. Itu kan namanya orang yang tidak ekstrim, yang lebih praktik namanya kan. Ya, lebih sehat. Kalau Bapak Ibu kita mau menguasai bidang doa katakan. Dan 1 minggu kita berdoa 2 jam. Butuh berapa lama untuk mencapai angka 10.000 jam? Nggak apa-apa. Itu bagian saya untuk menjawabnya. Anda bisa pulang, hitung-hitung. Benar nggak apa yang saya ngomong ini? Kalau 1 minggu Anda lakukan selama 2 jam, butuh 100 tahun untuk mencapai angka 10.000 jam. Dan kiranya Anda sangat taat dan setia melakukan hal itu, dan hidupnya itu sehat, usia juga bisa panjang saudara, sampai ke usia 100 tahun. Udah sampai 10.000 jam, nggak ada gunanya lagi, karena sebentar lagi akan mati saudara. Udah menguasai bidang itu, sekarang bisa untuk menguasai bidang itu dan berguna kepada orang juga tidak ada gunanya, percuma, sia-sia, karena bentar lagi akan meninggal dunia saudara. Jadi saudara, yang saya mau tekankan di sini, 10.000 jam prestasi atau berkarya atau melakukan kinerja tidak mungkin, dan bukan itu yang dituntut oleh Allah. Yang dituntut oleh Allah bukan kinerja atau prestasi, bukan performance, tetapi ketaatan, obedience. Dan saudara tidak perlu berprestasi atau melakukan satu karya untuk taat. Nah itu bisa dengan segera kita menyelesaikan atau menuntaskan 10.000 jam taat. Karena untuk taat itu bisa berlaku di mana-mana saja saudara. Tidak perlu masuk suasana ibadah baru taat di situ. Masalah orang Kristen itulah masalahnya saudara. Mereka hanya mau taat di saat beribadah. Di ibadah mereka lebih kudus dari malaikat. Setelah ibadah lebih dahsyat dari iblis. Jadi saudara, bukan itu sih yang dituntut oleh Allah. Tidak mungkin itu saudara. Jadi yang lebih gampang, yang lebih cepat diselesaikan itu adalah 10.000 jam ketaatan. Bukan 10.000 jam berkarya, berprestasi, atau kinerja, saudara. Saudara, saya juga sudah hitungkan. Dari usia 12 tahun hingga usia 30 tahun, kurun waktu 18 tahun, itu ada 158.000 jam di situ. Dalam 158.000 jam di situ, dalam kehidupan Yesus, dia tidak berkarya, dia tidak melakukan pelayanan aktif di umum, dia tidak berkinerja di situ, saudara, dia tidak performing apa-apa, saudara. Tapi selesai waktu itu, Allah berbicara, inilah anakku yang
kukasihi, kepadanya aku berkenan. Saudara menangkap sesuatu nggak, saudara di sini, saudara? Bahwa masalah hidup kita tidak menyadari bahwa kita bisa perform tapi tidak obey. Kita bisa berkinerja, bisa berprestasi, tetapi tidak taat. Dan bukan kinerja kita, bukan pemakaian karunia kita yang dinilai oleh Allah. Tetapi adalah ketaatan. Dan bisa saja orang berprestasi tapi tidak taat. Saya kasih satu contoh saja, saudara. Dan tentu saya dari Alkitab. Satu saja contohnya. Di dalam, saudara tidak perlu lihat ya. Tidak perlu lihat, jangan buka ya. Kalau mau catat aja. Ya, jangan jadi seperti anak-anak saya. Di rumah, anak-anak saya mesti pakai reverse psychology, saudara. Saya suruh mereka tidur. Enggak lah, papi, belum ngantuk lagi. Papi bisa bilang, jangan tidur. Nah, papi udah ngantuk. Jadi saya lalu berpikir, ini mesti ada hikmatnya ya. Kalau saya mau mereka tidur, saya akan suruh mereka, jangan tidur, jangan. Saya lalu, enggak papi, saya udah ngantuk. Jadi saya bilang apa? Jangan buka ya. Jangan buka firman Tuhan itu ya. Kalau mau catat aja. Nah, karena ini bukan level anak-anak, ini udah dewasa. Saya juga dikasih tahu sama jemaat saya, Pak, ini sulit Pak. Saya baca firman langsung ngantuk tidur. Saya kan itu berkat sih. Banyak orang yang tidak bisa tidur. Berarti firman Tuhan paling tidak ada fungsinya. Jadi kalau malam-malam nggak bisa tidur, bacalah Bilangan 20. Kan berkatnya ada fungsi juga, saudara. Oke. Jadi apa sih? Musa dalam Bilangan 20 ini perjanjian lama disuruh oleh Tuhan, diperintahkan oleh Tuhan berbicara kepada batu. Sini siapa yang pernah berbicara kepada batu? Nggak pernah kan? Karena kita semua anggapnya waras aja, saudara ya. Jadi Musa juga mau seperti kita. Masa sih mau berbicara dengan batu? Dia nggak pernah pakai cara begitu. Yang dia pernah pakai apa? Tongkat. Tapi Tuhan tidak suruh dia pakai tongkat. Tuhan suruh dia berbicara kepada batu. Berbicaralah kepada batu itu, maka air akan keluar. Saya nggak pernah berbicara kepada batu sih. Yang aku pernah lakukan itu tongkat. Ini ada risiko ya. Aku bicara sama batu, orang lihat saya tidak waras. Apalagi air tidak keluar. Nggak ada hasilnya. Yang penting masih ada hasil, bukan? Nggak apa-apa. Saya pakai apa yang saya tahu. Dia ambil tongkat itu, dia pukul sama batu. Kan dia melanggar perintah Tuhan. Bukan begitu kan? Cara pikir orang rohani, kalau melanggar perintah Tuhan, kan pasti tidak ada hasilnya. Tapi apa yang berlaku dalam Bilangan 20? Dia pakai tongkat itu, pukul batu itu, air keluar. Ada prestasi nggak ya, saudara? Ada hasil nggak? Tapi apakah dia juga taat? Nah, berarti begini, saudara. Ada banyak orang, kita lihat dari luar, nilai dari luar, hidupnya berhasil dan diberkati. Tapi Tuhan tidak bisa menemukan ketaatan dalam kehidupan orang itu. Kenapa dia diberkati? Karena ada karunia, ada urapan, ada kasih setia Allah yang bekerja dalam hidupnya. Jangan kita keliru, saudara. Jangan menilai pergaulan hidup kita dengan Tuhan dengan melihat berkat dan hasil yang ada dalam hidup kita. Kalau saudara mau tahu kualitas hidup saudara dengan Tuhan, coba saudara punya hati nurani yang peka. Karena hati nurani itu akan berbicara. Tuhan tidak suruh kamu itu, kamu tetap melakukan itu. Hati nurani itu akan berbicara, saudara. Dan ada banyak orang yang mereka tahu mereka tidak taat, tetapi di luarnya mereka berhasil dan mereka berpikir it's okay.
Yang Tuhan inginkan adalah ketaatan dan bukan prestasi. Kalau kita setia dalam proses, Tuhan setia dalam hasilnya. Proses bagian kita, hasil itu adalah bagian Tuhan. Tapi apabila kita mau menjamin proses itu, kita mau memastikan kepastian dalam proses itu, dalam hasil itu, saudara. Maaf saya. Apabila kita mau untuk mendapat kepastian 100% dalam hasil itu, disitulah timbulnya, saudara, konflik dengan cara dan jalannya Tuhan. Dalam Injil Lukas pasal 2, ayat 46 yang kita bacakan tadi, saudara. Injil Lukas pasal 2 ayat 46. Mari saya kembali memberikan konteksnya. Tuhan Yesus berusia 12 tahun. Dan pada waktu itu hari raya Paskah. Orang tuanya mengambil keputusan mau ke Yerusalem, ke Bait Allah itu untuk ikut acara hari raya Paskah itu. Dan Yesus bersama-sama dengan mereka, entah bagaimana, saudara, Yesus terpisah dari mereka, masuk ke Bait Allah itu, dan dia sedang berbicara dengan ahli-ahli Taurat. Itu saya anggap adalah intelektual agamawi orang-orang Yahudi pada waktu itu. Ini adalah orang-orang pintar, saudara, yang walaupun zaman itu nggak ada S3 senggalanya, saya anggap aja mereka adalah orang lulusan S3. Contohnya, saudara, kalau dalam konteks Indonesia, sekelas dengan Stefan Tong. Wah, itulah kelasnya mereka. Anak muda yang berusia 12 tahun itu duduk dan mengajukan beberapa pertanyaan yang begitu tajam sekali. Saudara tahu nggak bahwa ada orang yang namanya tahu dan orang yang sok tahu? Tahu nggak bedanya, saudara? Ya, dalam bahasa Inggris kita bilang begini, there are wise people and then there are wise guys. Orang yang pikir dia tahu, ya. Mari saya kasih tahu contohnya, saudara. Orang yang pikir dia tahu, ya. Saya belakangan datang ke Indonesia, mau ke satu tempat di Kemang, tapi saya nggak pernah ke Kemang. Lalu udah nyasar, saudara, ya. Lalu saya bilang, saya pikirnya saya praktik ya. Kalau udah nyasar, bukannya saya mau berdoa. Kalau saya udah nyasar, saya tanya sama orang di situ aja. Kan praktikal, saudara, ya. Terus saya tanya sama orang di situ, itu kesalahan besar, saudara. Saya tanya orang di situ, Pak, tahu nggak alamatnya tempat ini di mana? Oh, itu dekat di situ. Bapak lurus. Lampu merah pertama, lurus lagi. Lampu merah kedua, ke kanan, deket, Pak, deket. Kalau deket, Bapak nemanin saya aja. Nggak deket, Pak, Bapak bisa nemukan sendiri, pasti deket. Saya lurus, kan lampu merah. Itu namanya orang yang sok tahu, saudara. Tapi Tuhan Yesus, dia bukannya tahu apa-apa. Hanya dengan pertanyaan saja orang udah tahu, ini anak ini siapa? Coba saudara ngertikan itu, saudara. Dia bukan dari jawabannya, tapi dari pertanyaannya orang udah tahu, ini pikirannya tajam sekali. Siapa dia? Kemudian ahli Taurat itu kembali bertanya kepada dia, dan dia bisa jawab. Cerdas ini anak. Kemudian orang tuanya menemukan dia di Bait Allah, ditegur sama Maria. Kenapa kamu perlakukan kami begini? Tidakkah kau tahu bahwa bapakmu sedang mencari-carimu? Dan maaf, menurut pandangan saya, itu pandangan saya saja, saudara, jawaban Yesus kepada Maria itu kurang aja sedikit, saudara. Apa? Bapakku sedang mencari aku? Gak mungkin, karena aku sudah di rumah bapakku.
Kan itu jawabannya kurang ajar sedikit, saudara. Masa sih bapakku mencari aku? Aku kan di rumahnya dia. Berarti saudara, Yesus udah sadar. Karena kan dia lahir sebagai manusia. Yang punya pikiran dan kesadaran yang terbatas. Dia harus melewati proses seperti manusia yang lain untuk mengerti siapa dia. Dan dia udah mulai sadar. Inilah tempatku. Karena bapakku itu bukannya Yusuf. Bapakku adalah Allah sendiri. Dan kinerjanya mulai mengalir. Karena dia udah bertanya di depan orang. Dan itu sudah diakui dan mereka tanya dia balik kembali. Dia bisa jawab. Kalau kita di posisi Yesus, disuruh pulang, kita bilang, ya, papa mama aja yang pulang. Karena saya sekarang harus masuk dalam panggilan saya. Saya harus bayar harganya. Dan tidak hidup mapan sama orang tuaku. Aku harus korbankan itu semua karena aku harus ikut panggilan Tuhan. Tapi saudara, saya sangat tertarik dengan ayat 51. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Berarti dia tunduk kepada mereka. Bukan karena dia tidak tahu siapa dia. Apabila saudara tahu siapa saudara, tetapi tetap juga tunduk kepada orang lain, walaupun mungkin saudara sudah lebih tinggi dari mereka, itu namanya ketaatan. Dan tidak ada satupun hubungan yang ada kesamarataan atau keserataan di situ. There's no equal relationship. Saya selalu ngomong sama anak saya begitu. Saya orang tua, kamu anak, no equal relationship. Kadang kamu bisa pesan, tapi kadang saya yang pesan untuk kamu karena saya yang bayar. Enggak mungkin saya masuk ke sekolah, saya ngomong sama guru saya, Pak Guru, hari ini saya yang menentukan kita mau belajarnya apa, dan saya menentukan tidak ada pelajaran apa-apa, hari ini kita main aja. Nggak mungkin. I'm the teacher, you the student, you follow. Ya, setuju? Jadi ini bapak-bapak diam aja ya. Kalau mau hidupnya tenang dan damai sejahtera, diam, jangan jawab apa-apa. Cuma ibu-ibu. Saya mau tahu dari ibu-ibu. Siapa yang harus tunduk? Suami tunduk kepada istri atau istri tunduk kepada suami? Ada orang jawab begini, tergantung siapa lebih tinggi. Ini bapak-bapak, diam ya, ini untuk kebaikan Anda sendiri. Ibu-ibu saya mau tahu ya, suami tunduk kepada istri atau istri tunduk kepada suami? Ada orang ngomong begini, tergantung penghasilan siapa lebih gede. Tergantung kepada rekening bank. Saldo di sana berapa? Coba saudara, ibu-ibu yang jawab. Siapa yang harus tunduk? Suami harus tunduk. Itu firman apa itu? Efesus pasal apa? Pasal 5. Ayat 24. Versi apa itu? Apa? Suami yang tunduk atau istri yang tunduk? Hah? Iyalah, istri yang harus tunduk. Tapi Pak, bagaimana itu bisa dilakukan di zaman ini? Padahal istri juga udah punya pendidikan, punya penghasilan sendiri, punya status. Bagaimana Pak? Saya nggak tahu itu kebenaran firman Tuhan. Mau nurut atau tidak? Jadi Pak, kalau suamiku bukan Kristen, saya tunduk kepada dia. Iya. Karena firman Tuhan tidak bilang tunduklah kepada suamimu yang Kristen. Ada seorang ibu, satu hari saya melayani satu gereja di Malaysia. Saya datang sebagai pembicara tamu, saya cuma bicara 3 hari di situ.
Jadi ibu tuh dia kirim anak-anaknya untuk ikut sesi pertama. Dia datang besoknya aja. Dia ngomong, Pak maaf, tadi malam saya tidak bisa datang. Saya mau sekali untuk datang, tapi tidak bisa. Saya kirim anak-anak saya, mereka merekam khotbahnya Bapak. Oh, kenapa ibu nggak bisa datang? Karena suamiku, dia belum terima Tuhan. Dan anak-anak aku pergi, kalau aku juga pergi, berarti suamiku sendiri di rumah. Kan, kalau begitu, nggak enak kan dia. Apa suamimu menahanmu dari pergi? Enggak. Suamimu malah suruh aku pergi. Apa Anda merasa curiga kalau dia mau suruh Anda pergi, mungkin dia ada aktivitas lain atau apa? Enggak. Saya kasihan sama dia dong. Masa kita semua pergi tinggalkan dia aja? Jadi sebagai seorang istri, saya tetap bersama dengan dia dan menemani dia dan berbicara dengan dia. Saya tanya ibu itu, udah berapa tahun ibu menikah dengan suami? Udah 15 tahun. Saya bilang, ibu, tadi malam, rupa-rupanya ada 2 orang yang khotbah. Saya khotbah di gereja, dan ibu khotbah di rumah. Perbuatan ibu tetap menemani suami itu khotbah yang luar biasa. Tidak pakai firman, tidak pakai ayat, hanya pakai tingkah laku saja. Dan itu sudah berbicara kepada suamimu. Daripada kau bilang sama suamimu, sayang, aku mesti pergi juga karena aku mesti tunduk kepada Tuhan daripada manusia. Sorry ya. Oh, saya bilang, Anda dianggap istri yang punya hikmat luar biasa. Saya salut sama Anda. Bukannya saya bilang, tidak kau tahu bahwa firman yang dibawakan tadi oleh saya tadi malam itu hebat sekali. Mesti datang sih, ada urapan di situ. Mesti mau taat sama urapan Tuhan itu, bukan sama manusianya. Yang mati di kayu salib bukan suamimu, tapi Yesus. Dan kemarin saya hambanya yang datang menyampaikan firman Yesus. Oh saudara, itu kedengarannya rohani tapi tidak alkitabiah. Ngerti gak saudara? Tuhan Yesus sudah pun urapannya udah mulai muncul. Udah ada hikmat, udah ada kecerdasan, akalnya udah mulai jalan saudara. Dan udah mulai diakui oleh siapa? Oleh ahli Taurat itu di muka umum, di mana berlakunya di bait Allah. Tapi dia bilang, sorry ya, saya mesti pulang sama orang tuaku. Kenapa? Aku harus hidup di bawah asuhan mereka. Itu namanya apa? Ketaatan. Satu dimensi ketaatan adalah kita mengatur hubungan dalam lingkungan kita, saudara. Ada banyak orang Kristen yang tidak efektif dalam lingkungan hidup mereka karena mereka tidak tahu bagaimana memakai hikmat untuk menjaga hubungan itu. Dan Tuhan ingin kita taat dalam hubungan itu. Amin, saudara. Ada seorang ibu satu hari datang ketemu saya. Saya suka gedung pertemuan ini, saudara. Saya suka sekali. Karena nggak ada jam di mana-mana. Karena di hampir semua gedung pertemuan atau ruang ibadah yang saya melayani di situ, selalu saya lihat ada jam di belakang itu. Dan saya pernah berpikir, itu jam itu buat siapa? Karena jemaat semua menghadap ke saya. Oh, jadi saya ngerti itu, saudara. Saya ngerti. Di satu tempat saya bawa firman Tuhan, itu saya rasanya seperti olahraga, saudara. Karena bukan punya jam biasa, tapi ada digital display yang ada countdown-nya. Jadi dia countdown, saudara ya. 40 menit, kemudian turunnya, harus. Tapi untung sini nggak ada ya. Itu bukan jam kan? Enggak, itu bukan jam. Bapak tidak ngerti, Bapak udah sesat. Masa sih saya datang jauh-jauh, kan jauh-jauh. Dari mana? Malaysia. Masa saya naik pesawat 2 jam? Cuma bicara setengah jam. Nggak masuk akal, saudara. Lebih lama saya di pesawat daripada di mimbar. Enggak, I don't care, I preach. Ya. Oh. Yang lain boleh pulang, yang bilang amin tetap di sini aja.
Apa saya ngomong saudara? Ada satu orang ibu datang ke saya. Yang ibu tuh bilang, Pak, saya minta konfirmasi dari Bapak. Konfirmasi apa? Saya udah dapat panggilan dari Tuhan. Ya Bu, kalau udah dapat panggilan dari Tuhan, itu urusan ibu dengan Tuhan. Apa hubungannya dengan saya? Yang manggil Tuhan. Lalu, yuk jawab sendirilah. Karena Pak, saya juga mau diperlibatkan dalam hal ini. Nah Pak, saya minta konfirmasi. Bukan yang manggil, bukan saya kan? Enggak, saya minta konfirmasi. Oke, apa sih? Kayaknya saya ini disuruh Tuhan ke Tiongkok, China. Ngapain mau di situ? Nah, saya dipanggil oleh Tuhan mau jadi misionaris di China. Ini panggilan Tuhan, ya. Karena ibu ini udah menikah, punya anak satu. Jadi gimana kalian suami dengan anak? Ya Pak, kalau mau layani Tuhan tuh kita mesti ngorbankan segala-galanya. Maksudnya apa? Ya, ini kan harga yang saya harus bayar. Mau bayar harga apa lagi? Konon udah dibayar di kayu salib. Nah, saya masih bayar harga, kan mau melayani Tuhan, mau taat itu. Ini bukan maunya saya, ini kan maunya Tuhan. Bu, saya tidak mau ikut berdosa dalam hal ini. Nggak, saya minta konfirmasi dari Bapak. Bagaimana suamimu dan anakmu? Ya saya tinggalkan mereka aja. Kan mau taat dengan Tuhan ini kan caranya. Mesti bayar harga. Bu, betul ya ibu mau saya kasih saran, saya kasih suara Tuhan, mau kan? Mau. Beginilah suara Tuhan. Memang Tuhan telah memanggil ibu kepada orang Chinese. Memang saya setuju, saya lihat ada panggilan yang sangat luar biasa, ada urapan yang besar. Karena itu saya usulkan, mulai dulu dengan orang Chinese yang ada dalam rumah tanggamu. Karena suamimu dengan anakmu juga orang Chinese kan? Tapi Pak, itu kan saya mesti keluar. Enggak. Karena kebiasaannya, ketaatan itulah yang sulit buat daging kita. Bahkan kadang-kadang kita menciptakan panggilan itu supaya bisa kabur dari realiti hidup kita. Udah kan, udah punya suami, punya anak, layanilah mereka. Jadilah misionaris kepada mereka. Mereka dulu, hari ini keluargamu, besok baru China ya. Bapak itu suara Tuhan? Iya, itu suara Tuhan. Saudara, ayat 51. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, tetap hidup dalam asuhan mereka. Jadi ketaatan, saudara, mulai dengan hal pertama, dimensi hubungan. Kalau itu belum diatur atau ditata dengan baik, itu bereskan dulu. Nggak usah bicara yang lain, itu bereskan dulu. Nggak usah Papua, nggak usah India, nggak usah Malaysia, itu bereskan dulu. Ya, kenapa saya malam ini pulang? Karena saya punya keluarga dan family. Besok pagi mereka udah bangun, saya udah ada. Itu yang bisa saya lakukan sedikit untuk menunjukkan kepada keluarga saya, mereka penting. Amin, saudara. Jangan jadi seperti ini. Ada seorang anak pendeta yang ngomong sama saya, Pak, saya sudah ngomong sama dia bilang begini, Pak, sampaikan pesan ke papi saya, karena papi saya lebih suka dengan bapak dari orang lain. Apa? Sampaikan pesan ini ke papi saya. Ngomong sama dia, saya udah resign jadi anaknya dia. Maaf ya nak, kalau mau resign dari pekerjaan bisa. Kira-kira dari pelayanan juga bisa. Kalau masuk organisasi bisa resign juga. Tapi resign sebagai anak, saya belum pernah dengar itu. Nah, ngomong sama papi saya. Saya tidak minta bapak analisis apa yang saya ngomong. Sampaikan aja pesannya. Saya resign jadi anaknya. Tapi saya tetap jadi jemaatnya. Hah? Bukankah lebih bagus jadi anak pendeta daripada jadi jemaat kepada pendeta itu? Enggak Pak, ternyata kalau jadi jemaat lebih diperhatikan oleh papa saya. Ya mungkin buat Anda lucu saudara. Tapi buat saya, itu teguran. Jangan satu hari nanti ya, anak saya juga ketemu sama pendeta, ngomong sama papa saya begini ya. Jadi saudara,
Kalau kita mengenal itu firman dan firman berbicara kepada kita, kita akan tangkap 90% dari kehidupan Yesus itu dilakukan dengan menjalin hubungan dalam keluarganya sendiri, saudara. Ngerti? Kehidupan Yesus dalam 90% waktu itu, saudara, itu sangat sederhana. Bukan luar biasa, sederhana. Kenapa saya bilang sederhana? Karena makin orang dekat kepada Yesus, makin sulit untuk mereka percaya di kemudian hari bahwa dia adalah Mesias. Siapa yang paling sukar sekali untuk percaya dia Mesias? Saudara-saudaranya sendiri. Karena mereka tinggal satu rumah dengan dia. Hah? Masa kamu Mesias? Waktu kecil tuh kamu biasa aja seperti kita. Masa sih tiba-tiba kamu ngomong kamu Mesias? Masa? Hidupnya begitu sederhana, sehingga saudara-saudaranya itu sulit mau percaya dia itu Mesias. Tetapi dalam kesederhanaan itu, dia telah taat kepada Tuhan. Sehingga waktu umurnya 30 tahun dinilai oleh Allah Bapa, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara tidak perlu melakukan yang spektakuler yang dilihat manusia untuk taat kepada Tuhan dan dinilai berkenan kepada Dia. Amin, saudara. Pak, karena Bapak yang ngatur waktu, bisa nggak saya lebih lama sedikit lagi? Saya minta waktu, Pak, sama Bapak. Terserah saya, itu Indonesia. Ini memang begitu, terserah. Dan lama-lama saudara, itu kebawa ke istri saya. Mau makan di mana? Terserah. Dan ini benar saudara, ini benar. Baru kemarin saya ke Bandung, saya ketemu akhirnya ada restoran namanya Terserah. Iya, di Bandung ada, saudara. Jadi saya lagi nunggu istri saya ngomong, saya mau makan di restoran Terserah. Ayo kita ke Bandung. Saya lagi nungguin aja saat itu. Mau makan di Terserah ya? Oke, ayo Terserah. Masa sih waktu Yesus di kayu salib, mau mati di kayu salib? Terserah. Kan dia bilang, bukan kehendakku tapi kehendakmu. Nggak ada terserah, kita mesti ada kehendak, kemauan. Ya jadi gimana Pak? Mau lihat apa? Bapak nggak pakai jam juga. Nggak apa-apa, karena dia lagi berpikir, saya nyambung terus, Bapak lagi pikir ya. Hal yang kedua, terakhir saya selesaikan di sini saudara. Karena pesawat saya 8:30 malam. Jadi saya lagi pikirkan, saya mau apain selepas ini ya. Jadi maka saya perpanjang-panjang terus, saudara. Oke, I will finish it. Saya cuma minta waktu 7 menit. Boleh? Boleh ya? 7 menit boleh ya? 8? Dia udah mulai diurapi itu ya. Jadi jawabnya begitu. Diurapi atau udah mulai mabuk? Saudara, ayat 52. Dan Yesus makin bertambah, Lukas 2 ya, ayat 52. Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi. Coba saudara nyambung. Hah? Apa? Saya nggak cukup kencang. Coba ngomong lagi. Oleh siapa? Yes. Tadi saya bohong, nggak bisa 8 menit. Saya butuh 12 menit. Saya pendeta yang Alkitabiah. Saya pendeta akhir zaman. Kenapa saya bilang saya pendeta akhir zaman? Tuhan Yesus bilang, saya datang segera. Udah 2000 tahun masih belum sampai lagi, saudara. Kalau saya bilang saya butuh sedikit aja waktu. Nah, ngerti aja, saudara. Tuhan Yesus kan bilang, saya datang segera kan. Udah 2000 tahun masih belum muncul-muncul lagi. Jadi saya pendeta akhir zaman, saudara ya. Saya sedikit waktu lagi, sedikit. Segera saya selesaikan. Saudara, jangan salah, saudara.
itu bukannya dia dikasihi Allah, tapi dia dikasihi Allah dan manusia. Mari saudara kita miliki sikap Alkitabiah. Karena banyak orang Kristen punya kesikap, saya nggak pedulikan manusianya, saya hanya hidup untuk Allah. Dan kalau manusia itu tidak cocok dengan kita, nggak apa-apa, kan kita Kristen. Memang inilah salib yang kita harus pikul, dibenci sama manusia. Mari saya kasih tahu saudara, dengan sesingkatnya, kenapa kebanyakan orang Kristen tidak disukai orang lain. Mau tahu? Saudara mau tahu? Mesti angkat tangan kalau mau tahu. Jadi tidak angkat tangan, pulang dulu. Mau tahu, angkat tangan saudara. Masih ada beberapa lagi, boleh pulang dulu. Mau tahu nggak? Angkat tangan. Yes, oke, nggak apa-apa. Yang lain saya kasih diskon, nggak apa-apa. Dengar juga nggak apa-apa. Kita ini saudara tidak dikasih orang lain karena kita nggak ada gunanya. Ada orang ngomong sama saya, hati-hati loh. Dia tuh cuma mau dekat dengan kamu karena dia butuh sesuatu daripada kamu. Iya, berarti saya ada gunanya. Ya memang, itu realitinya. Saya atau siapa-siapa aja, itu kalau dibutuh orang akan didekati, akan dikasih orang. Itu kenyataannya. Hanya keluarga Anda sendiri yang walaupun tidak membutuhkan Anda yang akan mengasihi Anda. Yang lain tuh dia ada perlu baru dia mengasihi kita, saudara. Itu realitinya. Ngerti, saudara? Dulu, saudara, waktu saya melayani di Kanada, di Vancouver, ada seorang ibu yang datang, saudara. Dia minta, Pak, saya mau dinubuatin. Wah, apa urusan ibu dengan saya kalau mau dinubuatin? Carilah Tuhan. Dah, Bapak bisa nubuatin saya. Apa ibu pikir saya ini kayak mesin? Langsung saudara, dia buka tasnya, dia keluarin buku gironya, dia taruh di atas meja. Wah. Saya lihat buku gironya di meja, dia nggak ngomong apa-apa. Saya lagi-lagi, sekarang saya udah nggak bisa, urapan saya nggak bisa koneksi dengan Tuhan. Saya lagi pikir, itu apa fungsinya itu? Apa maksudnya? Di satu sisi saya termotivasi. Mungkin kalau saya kasih nubuatan yang bagus, yang positif, yang membangun, dia mau kasih saya giro mungkin ya. Tapi ngapain mau kasih saya giro? Saya nggak punya rekening bank di Kanada ya. Tapi di pikiran saya yang lain, saya merasa tersinggung, terhina. Siapa dia pikir? Saya prophet atau profit? Dia pikir saya bisa dibeli dengan uangnya dia. Wah, jadi antara termotivasi dengan rasa tersinggung, terhina. Saya, ibu benar-benar mengganggu pikiran saya. Tapi saya nggak bilang, nggak apa-apa lah. Bu, saya doakan ibu juga. Saya doakan dia. Saya berusaha. Saya kasih satu nubuatan. Dia nangis. Saya pikir kan udah nangis kan berarti udah tepat kan. Setelah itu dia bilang, oh thank you, dia rangkul saya, dia cium saya lagi saudara ya. Cuma cium itu nggak ada nilai pasarnya. No market value. Habis itu dia ambil buku gitu, dia langsung masukkan ke tas, dia pulang. Sampai hari ini saya lagi berpikir, apa maksudnya? Setelah itu saudara, nggak kedengaran dari dia lagi. Lepas itu, setelah itu saudara dia cari saya lagi. Pak, saya punya masalah, tolong doakan saya. Saya sempat berpikir, wah, dulu kamu sudah menghina saya, nggak apa-apa, berkati saya juga nggak apa-apa. Kan setelah dihina diberkati nggak apa-apa, itu kan kompensasinya. Tapi ini nggak ada apa-apa. Sekarang saya punya masalah, doakan saya. Saya sempat berpikir, ngapain saya mesti doakan kamu? Kamu nggak tulus, kamu nggak mikirin saya. Oh, tapi pada saat itu saya kembali ke warasan saya. Dan saya tahu,
Sebagai seorang hamba, bukan upah yang saya cari. Sebagai seorang hamba, saya harus taat. Melakukan tugas. Lalu saya doakan dia. Saya mengerti saudara, manusia mengasihi kita hanya karena kita ada gunanya. Dan apabila kita menyadari hal ini tapi tetap juga melayani manusia, berarti kita memiliki sikap seorang hamba. Dan apabila Tuhan lihat bahwa anaknya, hambanya itu rela untuk dipergunakan oleh manusia, lalu Allah mengasihi dia. Ngerti kan saudara? Saudara, kalau mau taat dengan Tuhan, Anda mesti menjadi hamba. Dan jangan berpikir hamba kepada Allah itu hanya Anda dengan Allah. Saya tidak bisa merendahkan diri di hadapan manusia karena saya hambanya Allah. No, kalau saudara mau jadi hamba Allah, menjadi hamba manusia, itu saja saudara. Tapi nanti mereka akan menginjakan saya. Ya memang itu kan posisinya seorang hamba. Apa sih yang Yesus lakukan? Dari waktu umurnya 12 hingga 30 tahun. Jadi anak tukang kayu. Berguna nggak dia? Ya memang. Dia bikin mebel, dia bikin kayu, apa saya nggak tahu lah. Tapi sebagai tukang kayu ya itu ada pekerjaannya. Dan kemudiannya apabila Yesus muncul melakukan pelayanannya sebagai Mesias, nggak ada seorang pun yang pernah berkata, bukankah ini tukang kayu yang kualitas pekerjaannya jelek? Bukankah tukang kayu yang terima uang di muka tapi tidak menyelesaikan pekerjaannya? Enggak, mereka cuma bilang bukankah ini tukang kayu? Dan bukankah ini anak tukang kayu? Karena dia ada gunanya. Yesus bukan problem, dia problem solver. Some of us, we don't solve problem, we create problem, we are the problem. Saudara tahu nggak dalam Injil Yohanes pasal ini jam aja udah mati ya. Urapanmu begitu kuat itu jam mati. Saudara, saya selesaikan. Saya undang musician, singernya naik ya. Ini tanda akhir khotbah. Akhir zaman ada tanda, akhir khotbah juga ada tanda. Oke, naik. Saudara, di Injil Yohanes pasal 2 ada perkawinan di Kana. Masih ingat? Ya? Dan mereka pesta. Mereka minum apa? Hah? Orang rohani bilang minum anggur. Orang yang Alkitabiah bilang minum wine. Nggak tahu saya saudara ya. Pokoknya mereka kehabisan ya. Mereka kehabisan kan? Apabila mereka kehabisan, nggak ada seorang pun yang mau jokin Maria. Tapi dia sendiri. Volunteer. Hey, no problem. Kalian punya masalah kan? Saya tahu siapa yang bisa menyelesaikan masalah itu. Siapa? Anak gue. Hah? Tukang kayu punya expertise apa untuk bisa bikin anggur? Kenapa Maria itu begitu berani mau volunteer? Yesus, anak gue bisa menyelesaikan masalah. Karena pengalaman hidup Maria dengan Yesus di rumah tangganya itu, apapun masalah yang dihadapi Maria, Yesus menyelesaikannya. I know my son, he always solve all the problems. Saudara tahu nggak? Di Injil Yohanes pasal 21. Ini nanti kalau bisa tidur, baca lagi. Murid Yesus nangkep ikan, menjala ikan. Kemudian mereka kembali ke pantai itu, saudara. Yesus udah masak udah bikin roti sama ikan. Pak, bisa nggak masak roti? Saya punya urapan, bisa masak Maggi mie, instant mie. Saya bisa masak yang namanya roti canai itu, yang kita beli yang frozen, itu dipanasin aja, itu urapan saya. Tapi Yesus ternyata bisa masak. Ngerti nggak saudara? Berarti dia berguna sekali saudara. Hey come on, play something. Apabila Anda main, saya lebih cepat selesai. Karena Anda tidak main tadi, Anda turun kan? Kalau Anda main tadi tidak selama ini. It's your fault.
Next time stay up, oke? Nah, saudara, coba lihat. Yesus kenapa dikasihi manusia? Karena dia melayani dan berguna kepada manusia. Saudara tidak perlu khawatir kalau manusia itu tidak ada ketulusan terhadap kita. Karena sebagai seorang hamba, bukan ketulusan yang kita cari daripada orang yang kita layani itu tugas kita. Tapi apabila kita rela melayani orang yang tidak akan membalas jasa kita, itulah yang menyebabkan hati Tuhan sangat tertarik untuk mengasihi kita. Sehingga dia menilai, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Saudara sudah mendengar suara Tuhan? Mari saudara kita sama-sama melakukannya. Tuhan Yesus, siang hari ini kami sudah mendengar sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Engkau sudah berbicara lewat firman ini, dan kami sudah menangkapnya. Dan kami tahu karena Roh Kudus-Mu kekal diam di dalam kami. Roh Kudus-Mu akan memperlengkapi, akan memampukan kami untuk melakukan dengan taat apa yang kami dengarkan ini. Dan Roh Kudus-Mu akan memberikan hikmat kepada kami untuk mengaplikasikan firman ini dalam situasi-situasi yang kami bakal menempuh dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur Tuhan, karena kami dibekali dengan firman, kami dibekali juga dengan Roh Kudus-Mu. Dan inilah Tuhan dari doa kami. Jadikan kami pelaku firman-Mu yang akurat, yang taat, dan yang setia. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa.